Om Swastiastu. Baik, peserta didik SMA SMK Umat Sedharma Sahabat Ruang Hindu bertemu lagi dengan Bapak IGD Tarko SAG. Pada pertemuan kali ini sedikit berbeda, kita akan memainkan game untuk memahami zaman prasejarah dan sejarah agama Hindu. Pada game kali ini, game edukasi ini, kita akan membahas tentang zaman prasejarah terlebih dahulu. Ayo kita mainkan game ini. Ya, terlihat latar kita sedang berada di ruang angkasa. Ya, aturannya simple, kita tidak boleh menabrak makhluk aneh ya, makhluk aneh. Dan juga kita harus menjawab pertanyaan dengan benar. Pertanyaannya adalah, zaman batu besar atau megalitikum berkembang pada zaman logam, namun akarnya terdapat pada zaman neolitikum. Contoh bentuk peninggalan zaman megalitikum. Megalitikum batu besar, rasanya ini ya. Rasanya ini sarkopagus. Mudah-mudahan betul. Iya betul, sarkopagus. Makam batu ya. Otomatis batunya pasti besar. Kemudian pertanyaan kedua. Menurut pandangan Hindu, pada masa Seresti, Brahman menciptakan alam semesta, kemudian tumbuh-tumbuhan, baru kemudian hewan, baru kemudian manusia. Manusia pertama yang diciptakan oleh Brahman adalah, ya di sini ada 4 pilihan. Yang mana kira-kira? Sambil kita menghindari juga ini, menghindari serangan dari makhluk ini ya, makhluk aneh ini. Ya kita pilih Manu ya, karena menurut Pak jawabannya ini Manu. Apakah betul jawaban dari Pak Tarke? Ya betul, Manu. Baik anak-anak peserta didik SMA SMK Umat Sedharma, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya ini lumayan panjang soalnya ya. Zaman pada masa prasejarah diberi sebutan menurut benda-benda atau peralatan yang menjadi ciri masing-masing periode waktu itu. Adapun pembagian kebudayaan zaman prasejarah adalah ya, pembagiannya ya. Sambil kita mencari jawabannya, ingat kita harus menghindari itu makhluk-makhluk aneh itu ya. Setahu Pak, zaman batu tua sampai zaman batu besar. Oh ya, ini nih ada di sebelah kanan ya. Tapi banyak sekali makhluk anehnya ini. Kemana kita harus lari? Ya. Lari dulu. Hindari makhluk aneh itu. Dan kita pilih ini coba. Zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu baru, zaman logam, zaman batu besar ya. Jangan sampai kelewatan. Ya ternyata betul. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya, nih. Zaman dimana belum dikenalnya tulisan disebut dengan, iya, kalau zaman sejarah, zaman sudah mengenal tulisan. Berarti kalau sebelum pra dia ya, pra sejarah berarti. Ya, tapi kita harus hindari ini dulu. Ya, hindari. Tapi iya ada dia. Dan iya kita terkepung guys. Ya bisa kita melewati. Ya. Zaman prasejarah coba. Ya betul. Ya ini soalnya ya. Jika manusia telah dilakukan penelitian oleh beberapa ahli paleoantropologi, proses penyusunan dan perkembangan
tentang jasmani manusia dilakukan oleh para ahli paleoantropologi mengikuti teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun berapa Charles Darwin mengemukakan ini. Sambil kita berpikir, ingat kita harus menghindari serbuan makhluk aneh ini. Aduh, ternyata kita tertangkap oleh makhluk aneh itu ya. Ulangi lagi, dengan kehilangan satu hati ya, satu nyawa kita. Coba ada angka 9-nya di sini. Coba kita pilih yang ini. Ya, ternyata betul. Tahun 1859 ternyata Charles Darwin mengemukakan teori evolusi. Apakah masih ada soal lagi? Ya, sudah komplit gamenya ya. Ternyata kita mendapatkan juara 1 di leaderboard. Dan coba kita lihat lagi pertanyaan dengan jawabannya sebagai refleksi ya. Zaman batu besar megalitikum berkembang pada zaman logam, namun akarnya terdapat pada zaman neolitikum. Contoh bentuk peninggalan zaman megalitikum adalah sarkofagus. Yang kedua, menurut pandangan Hindu, pada masa Sresti Brahman menciptakan alam semesta, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, baru kemudian manusia. Manusia pertama yang diciptakan oleh Brahman adalah Manu. Pembagian zaman pada masa prasejarah diberi sebutan menurut benda-benda atau peralatan yang menjadi ciri utama dari masing-masing periode waktu itu. Adapun pembagian kebudayaan zaman prasejarah adalah zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu baru, zaman logam, dan zaman batu besar. Ya, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Zaman dimana belum dikenalnya tulisan disebut dengan zaman prasejarah ya, betul. Mengenai cikal bakal manusia telah dilakukan penelitian oleh beberapa ahli paleoantropologi. Proses penyusunan dan perkembangan tentang jasmani manusia dilakukan oleh para ahli paleoantropologi mengikuti teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Ya, sudah betul semua, dan semoga dengan game ini dapat terhibur dan dapat memahami materi dengan lebih mudah lagi, lebih enjoy lagi ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.